Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sonora, berjumpa lagi bersama saya Fernando Oktareza di program Masjid ke Masjid. Dan seperti biasa di program Masjid ke Masjid kali ini kita selalu menyajikan informasi mengenai masjid-masjid bersejarah yang ada di Kota Palembang. Dan saat ini saya sedang berada di Masjid Al-Mahmudiyah atau yang akrab kita sapa dengan Masjid Suro. Untuk mengetahui sejarah lengkap dari Masjid Suro, yuk kita langsung ke dalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sonora, saat ini saya sedang bersama penasehat Masjid Al-Mahmudiyah atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Masjid Suro. Ada Bapak Haji Iskandar Ki Agus Haji Iskandar Asik. Selamat siang, Pak Iskandar. Siang. Baik, apa kabar Pak Iskandar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Boleh dibuka maskernya ya Pak? Wah, kita biar oke. Baik. Sahabat sonora, seperti biasa kalau di program Masjid ke Masjid kita akan menanyakan kepada beliau ya terkait sejarah dari Masjid Al-Mahmudiyah atau yang lebih kita kenal dengan Masjid Suro. Pak Iskandar, Masjid Suro ini merupakan salah satu masjid yang memiliki nilai sejarah yang sangat, kalau mau dibahas ini panjang sekali ya, karena banyak masjid-masjid bersejarah di Kota Palembang. Salah satunya itu Masjid Al-Mahmudiyah atau Masjid Suro. Ya. Mungkin boleh dijelaskan Pak Iskandar, kenapa sih ini namanya Masjid Al-Mahmudiyah, tapi masyarakat lebih akrab mendengar atau menyapanya dengan sebutan Masjid Suro. Mungkin boleh dijelaskan sejarahnya, Pak Iskandar, silakan. Jadi Masjid Suro ini terletak di Jalan Ki Gede Ing Suro. Ki Gede Ing Suro itu adalah seorang ulama besar di masa Kesultanan Palembang. Ki itu kiai gede, kiai besar artinya, kiai besar di Kota Palembang. Itu namanya Ki Gede Ing Suro. Dan jalan ini jalan Ki Gede Ing Suro. Jadi mungkin mengambil nama Suro itu untuk mempersingkat. Jadi namanya Suro. Dari nama belakang Ki Gede Ing Suro. Oke, baik. Nah, Pak Iskandar, mungkin boleh dijelaskan secara singkat sejarah dibangunnya Masjid Suro ini. Kenapa sih Masjid Suro ini sampai dianggap orang sebagai salah satu masjid bersejarah di Kota Palembang, Pak Iskandar? Ya, Kota Palembang ini kita kenal ada 5 masjid besar, yaitu Masjid Sultan Mahmud Badarudin atau kita kenal Masjid Agung. Itu berdiri tahun 1780-an. Kalau tidak salah 1746. Itu Masjid Agung. Kemudian berdirilah beberapa masjid, 4 masjid berikutnya, yaitu Masjid Marogan, Masjid Lawang Kidul, Masjid Suro, dan satu lagi Masjid Sungai Lumpur. Nah, Masjid Suro ini berdiri di atas tanah wakaf. Seorang bangsawan, seorang yang boleh dikatakan cukup kaya di Kota Palembang ini, dan orang ini termasuk orang alim, menghibahkanlah tanahnya untuk didirikan masjid. Kebetulan ada seorang ulama besar ya, yaitu sahabatnya Kiai Marogan, yaitu Kiai Abdul Rahman Delamat. Nah, beliau ini adalah salah satu kiai yang cukup populer di Kota Palembang. Nah, beliau ini sangat akrab seperti saudara sendiri dengan Kiai Marogan. Nah, bertemulah beliau ini dengan Kiai Khotib Mahmud. Nah, karena Kiai Khotib Mahmud ini seorang dermawan, dia menghibahkan tanah dan diserahkan kepada Kiai Abdul Rahman Delamat untuk mendirikan masjid di atas bangunan yang tanah sudah diwakafkannya. Baik. Nah, Pak Iskandar, yang membuat masjid ini menarik mungkin ya. Masjid ini menarik bagi masyarakat Kota Palembang apa sih? Tentunya suatu sejarah yang mungkin tidak masuk akal. Boleh diceritain, Pak Iskandar? Iya, tidak masuk akal mendirikan masjid ini di zaman pemerintahan Belanda. Begitu sulitnya. Sehingga transportasi pada waktu itu jalan sungai. Karena Kota Palembang ini ada di tengah-tengah Sungai Musi.
Dulu kalau kita tahu sejarah kota Palembang, jalan protokol inilah jalan Ki Gede Suro ini. Oh. Nah, itu zaman waktu mungkin zaman Sriwijaya dulu. Zaman dulu sudah ribuan tahun yang lalu. Jadi kehidupan masyarakat ini kehidupan sungai. Jadi dibangunlah perumahan-perumahan yang membentuk rakit maupun rumah panggung. Okay. Jadi transportasi satu-satunya laut. Nah, masjid ini dibangun menggunakan kayu-kayu. Oke, baik. Kayu-kayu ini kan didatangkan dari sungai. Nah, pada waktu mau bangun ini ada 4 pilar yang besar-besar ini. Ini untuk diangkat dari sungai ke darat ini lebih kurang 150 meter. Pak, dari jarak dari sungai ke darat ini. Ini tidak bisa diangkat dengan tenaga manusia. Okay. Karena walaupun banyak tidak terangkat. Karena kayu-kayu ini didatangkan dari daerah. Oke. Nah, kemudian diangkatlah ini. Pada waktu mau diangkat ini tidak terangkat. Baik. Tidak terangkat. Seorang ulama Kiai Abdul Rahman Rahmat ini dilaporkan oleh masyarakat dan tukang yang dipercaya untuk membangun ini, kemudian mengatakan bahwa kayu ini sulit untuk diangkat ke darat. Mengarahkanlah santri-santri untuk gotong royong untuk membawa kayu-kayu ini. Nah, masih juga tidak bisa diangkat. Kiai Abdul Rahman dengan kalau tidak salah ya, wallahu alam, beliau hanya menepok satu batang kayu itu, terus menyuruh santri-santri dan masyarakat untuk mengangkat kayu ini. Kayu itu bisa diangkat ke darat. Nah, itu salah satu yang dianggap mukjizat, sesuatu yang aneh, tidak masuk akal ya. Nah, kemudian pada waktu mendirikan 4 pilar ini, 4 pilar besar ini tidak ada yang sama Ukuran kayunya. Tapi Kiai bilang dirikan sama tinggi. Alhamdulillah betul sama tinggi. Langsung sama tinggi itu? Sama tinggi. Masya Allah. Jadi ini kalau mau diceritain bukti kewalian dari pendiri masjid ini sangat banyak sekali ya. Iya. Oke. Nah, Pak Iskandar, kita jeda dulu sebentar menuju ke segmen selanjutnya karena kita akan masih mengulik ornamen-ornamen yang ada di Masjid Suro. Tadi salah satunya adalah mata air yang dari sejak masjid ini didirikan sampai sekarang ini nggak habis-habis ya airnya ya Pak Iskandar ya. Akan kita bahas di segmen kedua. Untuk itu sahabat Sonora, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih sahabat Sonora, Anda masih bersama kami di program Masjid ke Masjid. Dan saat ini kita sudah berada di segmen kedua. Dan kita masih berada di Masjid Al-Mahmudiyah atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Masjid Suro. Dan kita masih bersama penasehat Masjid Suro Palembang, ada Bapak Haji Iskandar. Baik, Pak Haji Iskandar, tadi di segmen pertama Pak Haji Iskandar sudah menjelaskan banyak sekali ya tentang sejarah dibangunnya masjid. Terus ornamen-ornamen yang mungkin belum sepenuhnya kita bahas, dan juga bukti kewalian dari pendiri Masjid Suro ini. Mungkin masih banyak sekali ya bukti kewalian beliau yang harus kita kulik di segmen kedua kali ini ya Pak Iskandar. Mungkin ada lagi nggak mungkin Pak Iskandar yang dapat diceritakan bukti kewalian dari pendiri Masjid Suro ini, selain dari tadi beliau untuk kayu-kayu ya, kayu cukup dengan menepak itu bisa langsung diangkat oleh para santrinya. Ini mungkin ada lagi nggak bukti kewalian dari beliau? Oh, ada. Beliau ini di situ dibangunlah kolam. Kolam ya. Okay. Kalau bahasa Palembangnya kambang. Jadi dari masjid ini mau ngambil wudhu kan dulu tidak menggunakan air ledeng. Jadi para santri, masyarakat mau sholat di sini mengambil air wudhu itu di kolam. Okay. Kolam itu sampai sekarang kita yakin bahwa ada mata airnya sampai sekarang, kalau kemarau tidak pernah kering dan selalu berisi. Meskipun dan kemarau, ya? Malahan ada beberapa masyarakat itu mengambil air untuk obat.
Untuk obat. Ya, keyakinan mereka bisa diminum, bisa untuk mandi. Alhamdulillah keyakinan mereka orang yang berobat itu sembuh. Sembuh ya? Nah, itu salah satu meyakinkan kewalian beliau. Oke, baik. Mungkin karomahnya itu. Karomah dari almarhum Kiai Abdul Rahman Dalmat itu. Okay, nah, itu yang membuat bertambah yakin. Kemudian ada lagi kewalian dia itu. Pada waktu pemerintahan Belanda dulu, beliau itu kan mendirikan masjid ini tidak mudah, mendapat tantangan karena beliau orangnya sangat keras, sangat radikal dengan pemerintahan Belanda. Karena sampai-sampai Belanda itu kafir, harus diusir dari bumi Sriwijaya ini atau di kota Palembang ini. Karena Palembang ini terkuat agamanya, paling kuat agamanya, sehingga dikenal Palembang Darussalam. Ya, karena beliau ini sangat keras, sering mengkritik pemerintahan Belanda, maka beliau ini dikhawatirkan oleh pemerintahan Belanda untuk selalu menentang kebijakan pemerintah, sehingga pemerintahan Belanda itu tidak bisa sewenang-wenangnya berada di wilayah sini. Nah, kemudian beliau ini diusir dari kota Palembang. Beliau dipanggil oleh pemerintah Belanda. Kemudian salah satu yang diributkan soal kalau orang mau sholat itu harus menggunakan air. Nah, beliau mengatakan air adalah merupakan suatu kehidupan yang tidak lepas dari manusia. Tidak ada air, tidak bisa manusia hidup. Dan air itu, alhamdulillah di mana-mana tetap akan diberi Allah. Nah, kemudian pemerintah Belanda mengatakan bahwa untuk meyakinkan bahwa di mana-mana ada air, dia bilang apakah ada kehidupan, setiap ada air ada kehidupan. Nah, pemerintah Belanda mengatakan apakah betul di dalam setiap ada kehidupan. Dicontohkanlah bahwa ada buah kelapa. Buah kelapa itu kan ada air. Nah, pemerintah Belanda meyakinkan bahwa itu tidak ada ikan. Maka ada kehidupan ya? Ada kehidupan. Tapi ya ini tantangan. Karena Allah mau membuktikan bahwa kewalian beliau ini, maka oleh Kiai dikatakan ada ikan. Nah, dipotong belah dua. Pada waktu dipotong dua, itu pelawar istilahnya bahasa itu kan. Keluar ikan ya? Keluar ikan. Masya Allah. Nah, itu salah satu. Kaget pemerintah Belanda. Nah, itu salah satu membuktikan kewalian dia. Wallahu alam cerita itu. Tapi itu sudah tersohor cerita itu. Masya Allah. Baik, sahabat Sonora tentunya banyak sekali. Kalau mau dibahas masih banyak tentunya ya. Bukti kewalian. Ada lagi. Mungkin satu lagi nih. Ya, silakan. jadi beliau ini karena kewalian itu dia diusir dari kota Palembang ini, harus keluar dari kota Palembang. Beliau tidak mau pindah dari kota Palembang ini, tidak mau menghibah ke tempat lain. Akhirnya karena ada ancaman dari pemerintah Belanda, Presiden Belanda waktu itu, apabila Kiai Abdul Rahman tidak mau keluar dari kota Palembang, maka masjid akan dibumi hanguskan. Nah, karena saran dari para ulama-ulama pada waktu itu menyarankan kita harus mengalah, Pak Kiai menjauh dulu dari kota Palembang, karena beliau ini tersohor di Sumatera bagian selatan. Jadi wilayah dakwah dia ini bukan di kota Palembang saja, sampai luas, Bengkulu, ya, sampai ke Jambi, Bengkulu. Nah, kemudian dia lari mengungsi ke Babatoman di desa Serikahan. Tapi dengan syarat, dia juga minta syarat, apabila dia meninggal, dia minta dimakamkan di belakang mimbar masjid. Berarti di Palembang ya? Di Palembang. Ya, kira-kira 2-3 tahun kebetulan beliau mungkin wafat, dimakamkan di sana. Dia ingat bahwa bukan dia ingat, anaknya dulu mama menerima wasiat bahwa dia akan dikuburkan itu di belakang mimbar. Nah, karena permintaannya, anaknya punya kewajiban untuk memakamkan orang tuanya, ya, di belakang mimbar. Dibawalah makam beliau, jenazah beliau ini ke kota Palembang, transportasi sungai. Dulu transportasi sungai, istilahnya naik jukung, kalau ada namanya kapal sungai besar itu jukung, dibawa, dimakamkan di belakang mimbar. Baru kita satu malam, pemerintah Belanda kaget, kok ramai sekali Masjid Suro ini, ramai.
seperti pasar malam. Nah, rupanya pemakaman kayak Abdurrahman Damar. Nah, pada waktu itu pemerintah Belanda melihat kondisi itu, dilarangnya untuk dikuburkan di belakang mimbar ini, karena itu akan mempersatukan santri dan umat Islam di kota Palembang. Akhirnya almarhum ini tidak mau pindah dari pemakamannya di belakang mimbar ini. Nah, diangkatlah dengan menggunakan sipir-sipir. Sipir itu penjaga-penjaga penjara itu, orang-orang dari dari pemerintah Belanda itu, orang-orang Indonesia juga, tapi bertugas di penjara itu untuk memindahkan almarhum ini. Almarhum ini tidak mau pindah, diangkat 4 seling, ratusan orang pakai kayu tidak mau berangkat. Itu petinya berat berarti ya? Berat. Jadi berat, bukan berat, jadi berat. Jadi berat ya? Ya. Akhirnya ada saran lagi supaya bagaimana supaya almarhum ini mengalah, harus pindah ke makamnya. Nah, ada bisikan orang ulama juga pada itu meminta anaknya untuk menemui Kiai Morogan. Kiai Morogan. Nah, didatang Kiai Morogan, diceritakan masalah ini. Akhirnya Kiai Morogan datang pakai perahu mendarat di lorong masjid ini. Terus Kiai sholat 2 rakaat, terus mendekat ke makamnya, terus mungkin komunikasi dia, ya orang-orang alim itu, akhirnya dia memberitahu masyarakat, kasih tahu masyarakat, angkatlah. Dimasuk sebalok, diangkat oleh santri, ringan sekali. Masya Allah. Dan kabarnya pada waktu prosesing pemindahan makam ini, sekampung ini harus baukan minyak kasturi. Wallahu alam itu. Wallahu alam. Masya Allah. Sahabat Sonora, tentunya banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik ya dari nilai kehidupan pendiri Masjid Suro yang diceritakan oleh Pak Iskandar tadi. Nah, Pak Iskandar, mungkin boleh diceritakan juga Pak Iskandar, ini luas bangunan Masjid Suro ini berapa kali berapa nih Pak Iskandar? Oh, kalau bangunan yang dibangun oleh Kiai Abdurrahman Damar ini 17 kali 17. 17 kali 17. Jadi panjang 17, lebar 17. 17 dengan 16 tiang penjaga. Dan ini didirikan tahun 1890-an. 1890-an ya. Masya Allah, ini sudah salah satu masjid tertua di Kota Palembang dan bersejarah ya Pak Iskandar. Baik, Pak Iskandar, kita jeda dulu sebentar menuju segmen ketiga. Dan sahabat Sonora, di segmen ketiga nanti kita akan membahas bagaimana sih penerapan protokol kesehatan ya yang dilaksanakan di Masjid Suro, apalagi di masa pandemi saat ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Oke, kita ya, baik, terima kasih sahabat Sonora, Anda masih bersama kami di program Masjid ke Masjid yang dipersembahkan oleh Radio Sonora di bulan Ramadan kali ini. Dan sahabat Sonora, tidak terasa kita berada di segmen ketiga program Masjid ke Masjid. Dan di segmen pertama hingga kedua tadi kita sudah menjelaskan banyak sekali ya penjelasan dari penasihat Masjid Suro, Bapak Haji Iskandar, mengenai sejarah dari Masjid Suro, terus hal-hal menarik yang patut kita kulik dari Masjid Suro, dan satu lagi karomah dari pendiri Masjid Suro yang banyak sekali dan patut kita pelajari. Baik, Pak Iskandar, mungkin di segmen ketiga ini kita membahas mengenai penerapan protokol kesehatan ya yang dilaksanakan di Masjid Suro, karena kita tahu di masa pandemi saat ini masjid merupakan salah satu lokasi yang dapat dikatakan juga memicu kerumunan. Nah, pada saat masa pandemi ini kan untuk memicu kerumunan itu kan sangat dilarang ya. Ini bagaimana penerapan protokol kesehatan di Masjid Suro sendiri, Pak Iskandar, silakan. Ya, awal-awal pandemi ini kan Maret 2019. Ya, oke. Itu 6 bulan penerapan protokoler itu sangat ketat. Malahan masjid ini pernah tidak sholat Jumat semasa itu 3 bulan itu tidak ada sholat Jumat bersama. Berapa bulan tadi Pak? 3 bulan. 3 bulan. Iya. Jadi kemudian secara bertahap kita mengadakan, tapi tidak diumumkan. Jemaah-jemaah yang tahu saja yang sholat di sini dengan mengatur jarak. Ketat sangat dan pakai masker. Kemudian bulan berikutnya mulai kendor, ya, dan tetap ada jarak. Kemudian terus tuntutan masyarakat, karena ini namanya masyarakat kampung,
ada yang juga banyak tidak patuh dengan hal itu dan mengatakan itu semuanya itu kita untuk ibadah. Kita yakin kepada Allah bahwa kita tidak akan kena dengan virus itu. Dan karena terbukti sampai sekarang jemaah di sini tidak ada kena COVID. Tidak yang terkena ya? Ya, maka masyarakat sini tambah tidak mematuhi, mulai rame. Dan malahan sholatnya mulai Januari 2021 ini sudah mulai rapat. Sudah mulai rapat ya? Tapi kami tetap menerapkan tidak bersejadah, bawa sejadah sendiri, pakai masker ya. Itu Januari 2021 itu kita terapkan masih begitu. Kemudian belakangan ini mereka banyak juga tidak pakai masker. Kita sulit, tapi kami sebagai pengurus ya terus menghimbau, tetap menghimbau. Alhamdulillah paling-paling yang pakai masker itu orang-orang tertentu ya yang menyadari betul-betul begitu mengerikan COVID ini dikatakan ada ya kayaknya tidak ada, dikatakan tidak ada nyatanya ada. Nah, jadi di situ kita kadang-kadang bertentangan terus dengan masyarakat. Nah, akhirnya kita tetap menghimbau, silakan. Mereka masih juga nggak bisa memakai itu ya. Kita nggak bisa memaksakan tidak masuk masjid ya. Nah, cuma kami juga tetap menerapkan. Oke, baik itu. Nah, Pak Iskandar, ini sebelum kita masuk membahas mengenai tradisi apa saja yang dilaksanakan oleh Masjid Suro, seperti yang kita tahu ya bahwa Masjid Suro ini kalau di bulan puasa atau bulan Ramadan itu banyak sekali menggelar beberapa kegiatan ya. Nah, kalau di masa pandemi tahun 2020 kemarin, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Suro apakah sempat vakum atau gimana nih Pak? Ya, satu tahun itu di 2021 itu 2020 salah tadi bukan 19 2020 itu vakum betul. Tidak ada kegiatan itu, termasuk tarawih saja terbatas ya. Kemudian berbuka bersama itu juga terbatas untuk beberapa orang saja. Kemudian juga untuk Jumatan ya. Nah, kemudian kita setelah selesai mulai masuk 2021 ini sudah aktif kembali ya. Insya Allah ini Ramadan sudah mau dekat, kita akan sholat taraweh yang bebas, silakan. Mungkin penuh sampai kiri sampai kanan ini. Sampai keluar, iya, masyarakat berjemaah untuk taraweh ya. Kita mungkin tidak bisa menyetop lagi karena di samping itu pemerintah kota juga sudah mulai tidak begitu keras. Ya penerapan keprotokolan ini, jadi kita juga nggak bisa keras juga. Baik. Karena juga masyarakat juga sudah terbiasa ya. Sudah pakai masker, menjaga jarak. Jadi kita mulai menerapkan kembali kebiasaan-kebiasaan di sini. Tarawih berjemaah, ya, sholat 5 waktu ya jelas ya. Berjemaah di sini sudah jalan ya. Kemudian nanti berbuka bersama. Nah, dan sudah berjalan ini setiap malam Jumat, subuh Jumat ini baca tahlil zikir ya. Tahlil bersama, kemudian ada konsumsinya ya. Alhamdulillah masjid ini soal konsumsi tidak ada kesulitan. Tidak masyarakat putus ya. Ya, masyarakat banyak nyumbang. Apalagi hari Jumat sekarang ini. Nasi bungkus yang datang dari luar itu. Masya Allah. Memberikan masyarakat, alhamdulillah. Baik. Nah, Pak Haji, ini satu lagi tradisi yang sangat sangat familiar di mungkin masyarakat Palembang semua sudah tahu. Bubur Suro. Nah, ini yang dilaksanakan di Masjid Suro. Mungkin boleh diceritakan mungkin Pak Haji. Ini tradisi bubur Suro ini dilaksanakan sejak kapan dan pada saat agenda apa saja, Pak Haji? Silakan. Iya, sebetulnya bubur Suro ini sejak berdiri masjid ini sudah ada. Dari awal berdiri? Dari berdiri. Dari 1890? Iya. Masya Allah. Itu sudah lama ya? Uang masyarakat itu. Jadi masyarakat yang membantu, jadi ada bantu beras, ada bantu ini ya. Akhirnya dibuatlah bubur. Itu untuk buka bersama. Kemudian kita setiap 10 Muharram ya, itu ada pembagian bubur untuk masyarakat, terutama kita serahkan kepada keluarga duafa dan anak yatim. Nah, itu jalan rutin itu tiap tahun. Insya Allah tahun ini kalau dulu cuma 1 grengseng, tahun kemarin sudah meningkat menjadi 2 grengseng. 2 grengseng kawah besar itu. Tahun ini lebih lah kalau bisa. Mungkin lebih. Ya. Baik. Nah, Pak Haji, ini proses pemasakan bubur suronya sendiri di mana nih Pak Haji? Atau di rumah ada tempat di masjid ini atau di mana? Apa?
proses pembuatan buburnya? Oh, ada di sini. Oh, di belakangnya ada tempat masak, jadi masak kawah. Jadi masyarakat yang mungkin yang berada di luar masjid, mungkin yang kawasan daerah hilir, mungkin daerah hulu, Iya, boleh bebas siapa di sini, saja ya? boleh. Siapa Yang saja, mau ya? berbuka di sini, silakan ya. Jadi untuk umat Islam lah yang musafir silakan berbuka bersama. Pengen merasakan bubur Ya. suro ini di bulan Ini Ramadan. di samping kanan nih penuh itu. Penuh ya? Iya. Oke. Semoga Cuma kaum musliminnya. Kalau untuk muslimannya enggak. Oke, baik. Nah, Pak Haji, kita jeda dulu sebentar menuju segmen terakhir di segmen keempat nanti, dan kita akan mendengarkan mungkin pesan-pesan ya dari Pak Haji Iskandar, bagaimana cara memakmurkan masjid apalagi di era modern saat ini. Sahabat Sonora, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya baik, terima kasih sahabat Sonora, Anda masih bersama kami di program Masjid ke Masjid, dan tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir. Ini perbincangan kita pada kesempatan kali ini bersama penasehat Masjid Al-Mahmudiyah atau Masjid Suro, ada Bapak Haji Iskandar. Pak Haji, ini di segmen terakhir mungkin Pak Haji boleh menyampaikan pesan-pesan ya kepada penonton channel YouTube Sonora Palembang dan juga pendengar radio Sonora Palembang. Ini dalam menghadapi bulan Ramadan, pesan-pesannya apa nih Pak Haji, silakan. Ya. Kita di tahun 2021 ini masjid sudah mulai terbuka untuk jemaah umum. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat untuk bisa berjemaah bersama-sama, tetap mematuhi protokolan kesehatan. Itu yang kita himbaukan dan tetap kita akan lakukan untuk masyarakat di daerah sini maupun masyarakat umum yang melintas di daerah ini. Nah, kita juga sudah akan melaksanakan sholat taraweh terbuka untuk umum, juga ceramah subuh untuk umum, kemudian berbuka bersama untuk umum kita akan lakukan dengan ketentuan kita menjaga untuk 5 ketentuan itu, yaitu mencuci tangan, pakai masker, bawa sejadah sendiri, ya. Kemudian kita juga tidak menjaga jarak, namun juga kita tidak perlu bersalaman. Oke. Namun kami tetap menghimbau itu. Kemudian kita juga mengajak jemaah masyarakat yang di sekitar di sini supaya dapat menertibkan ketertiban di luar, karena ini di bulan puasa ini merupakan bulan suci, penuh khusyuk ibadahnya, karena mau tarawih bersama, mau subuh bersama, dan mau mendengar ceramah agama, kuliah subuh. Itu maka kita perlu ketenangan. Mudah-mudahan masyarakat sini akan mematuhi ketenangan ini dengan menjaga bersama-sama ketertiban. Ada lagi yang mungkin kami himbau kepada masyarakat untuk menertibkan yang mungkin sering ada jualan di depan masjid ini, supaya tidak ada lagi. Karena itu memanggil kerumunan masyarakat atau anak-anak untuk hiruk pikuk berjajan di depan masjid. Itu yang kita himbau. Masya Allah, baik. Dan tidak hanya himbauan Pak Haji tadi yang penerapan protokol kesehatan itu tidak hanya untuk jamaah Masjid Suro, tapi untuk seluruh jamaah masjid yang ada di Kota Palembang ya, Pak Haji ya. Oke. Silakan berjemaah di sini. Oke, baik. Pak Haji Iskandar, terima kasih banyak sudah berbagi informasi ini mengenai sejarah dari Masjid Suro. Tentunya ini di bulan Ramadan nanti pasti masjid ini ramai sekali ya dikunjungi oleh para jamaah. Kita doakan ya Pak Haji ya. Baik, sahabat Sonora, demikian Masjid ke Masjid edisi kali ini. Saya Fernando Teresa pamit. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.